Selamat pagi anak-anak Miss Eva. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita di tema 3, tugasku sehari-hari, di subtema 3, tugasku sebagai umat beragama. Sebagai umat beragama, kita beribadah dan berdoa setiap hari. Cara beribadah setiap agama berbeda-beda. Meskipun berbeda-beda, kita hendaknya saling menghormati. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal keberagaman agama di Indonesia. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Ingat ya anak-anak, di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Yang pertama adalah agama Islam, yang kedua agama Kristen Protestan, dan yang ketiga ada agama Kristen Katolik, yang keempat ada agama Hindu, dan yang kelima ada agama Buddha, dan keenam ada agama Konghucu. Nah, yang pertama kita akan belajar satu persatu agama yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah agama Islam. Agama Islam tempat ibadahnya adalah masjid seperti yang digambar. Ini adalah contoh masjid, yaitu sebagai tempat ibadahnya agama Islam. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Dan ucapan salam di agama Islam adalah Assalamualaikum dan dijawab dengan Waalaikumsalam. Yang kedua adalah agama Kristen Katolik. Agama Kristen Katolik ditandai dengan adanya salib. Tempat ibadahnya adalah gereja. Sedangkan kitab suci agama Kristen Katolik adalah Alkitab. Ucapan salam di agama Kristen Katolik adalah Shalom. Nah, apakah kalian memiliki teman yang beragama Islam maupun beragama Kristen Katolik? Nah, kalian pasti mengetahui tempat ibadahnya agama Islam dan agama Kristen Katolik. Nah, bagaimana dengan agama Kristen? Agama Kristen dengan agama Katolik hampir sama, yaitu agama Kristen juga ditandai dengan adanya salib. Tempat ibadahnya adalah gereja. Kitab sucinya juga sama, yaitu Alkitab, dan ucapan salam di agama Kristen dan di agama Katolik adalah Shalom. Dan mungkin yang menjadi pembeda antara agama Kristen Katolik dan agama Kristen Protestan adalah di bentuk gerejanya. Selanjutnya adalah agama Hindu. Agama Hindu banyak kita temui di Bali. Siapa yang sudah pernah ke Bali? Nah, agama Hindu banyak kita temui di Bali. Tempat ibadah agama Hindu adalah pura. Ingat, tempat ibadah agama Hindu adalah pura. Kitab suci daripada agama Hindu disebut dengan Weda. Nah, di sini ada Miss Eva buat gambar tempat ibadah agama Hindu. Ucapan salam di agama Hindu adalah Om Swastiastu dan dijawab dengan Om Santi Santi Om.
Ucapan salam di agama Hindu adalah Om Swastiastu dan dijawab dengan Om Santi Santi Om. Selanjutnya adalah agama Buddha. Tempat ibadahnya agama Buddha disebut dengan vihara. Kitab sucinya adalah Tripitaka. Dan ucapan salam di agama Buddha adalah Namo Buddhaya. Selanjutnya adalah agama Konghucu. Agama Konghucu tempat ibadahnya adalah kelenteng. Ucapan salam di agama Konghucu adalah Weide Dongtian dan dijawab dengan Xian Yu Ji De. Ucapan salam di agama Konghucu adalah Weide Dongtian dan dijawab dengan Xian Yu Yi De. Nah, kita sudah belajar ciri-ciri daripada 6 agama yang diakui di Indonesia. Nah, walaupun berbeda-beda, mungkin berbeda cara salamnya, kita juga harus saling menyapa. Nah, bagaimana sikap yang baik kepada teman atau orang yang berbeda agama dengan kita? Yang pertama, menyapa dengan ramah. Walaupun kita berbeda agama, kita harus menyapa orang-orang yang di sekitar kita dengan ramah. Kamu tidak harus menyapa mereka dengan ucapan salam yang ada di agama mereka, tetapi kita bisa menyapa teman yang berbeda agama dengan kita dengan cara selamat pagi, apa kabar? Nah, itu adalah contoh menyapa teman atau orang yang berbeda agama dengan kita. Selanjutnya adalah tidak mengajak teman untuk beribadah sesuai dengan agama kita. Jangan kamu paksakan teman kamu untuk beribadah sesuai dengan agama kamu. Kemudian bermain bersama tanpa membedakan. Selanjutnya, tidak mengganggu teman ketika beribadah. Contohnya, ketika kamu memiliki teman yang beragama Muslim, beragama Islam, dan ketika dia mau beribadah atau sholat, terus kamu gangguin, ya. Contohnya, kamu gak usah sholat, kita bermain saja. Nah, itu adalah contoh perbuatan yang tidak baik. Selanjutnya adalah saling membantu demi kebaikan tanpa membedakan. Artinya, ketika temanmu atau orang di sekitarmu yang mengalami kesusahan, kamu harus menolongnya walaupun dia tidak seagama dengan kamu. Selanjutnya adalah bersikap sopan dan santun, karena setiap agama mengajarkan umatnya untuk bersikap sopan dan santun. Nah, sampai di sini pembelajaran kita tentang perbedaan agama di Indonesia dan sikap yang baik terhadap orang-orang yang di sekitar kita yang berbeda agama dengan kita. Nah, sebagai tugas kamu, untuk tugas PPKN, kamu bisa mengerjakan halaman 65 nomor 1 dan 2, halaman 67, menulis doa sebelum belajar, dan halaman 73 nomor 1 dan 2. Terima kasih, selamat mengerjakan.